Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian yang berada di rumah masing-masing. Pada hari ini, ibadah Minggu sesudah Pentakosta 2, 6 Juni 2021. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Douglas Sullivan Leander. Mari jemaat sekalian, kita siapkan hati kita memasuki ibadah ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdiri, kita bernyanyi. Jemaat, marilah kita masing-masing dalam ibadah ini mengaku di dalam hati bahwa Allah yang esa di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dan terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Mari kita mengaku dosa kita. Ampuni kami ya Tuhan atas setiap pelanggaran kami yang tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan, yang kerap kami lakukan lewat perkataan perbuatan yang menyakiti sesama kami dan mencemarkan nama Tuhan. Ya Kristus, kasihani kami. Ya Tuhan, tolong kami. Amin. Barang siapa mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ia akan diampuni. Sebab Tuhan berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita berdiri, kita berdoa. Ajar kami untuk mengenal kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti, memahami, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Ya Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Markus pasal 2 ayat 23 hingga ayat yang ke-28 dan pasalnya yang ketiga ayat 16. Markus pasal 2 ayat 23 hingga ayatnya ke-28 dan Markus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan.
oleh lembaga Alkitab diberi perikop murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Pasal 3 ayat 16. Kedua-belas orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit untuk kita pilih. Manakah yang lebih prioritas atau yang paling utama, atau manakah yang lebih menguntungkan, atau manakah yang menurut kata orang itu baik, bagus, atau tidak mengecewakan orang lain, bahkan mengecewakan diri sendiri. Saudara-saudari, pilihan-pilihan ini sering diperhadapkan dengan masalah, suka atau tidak suka, pantas atau tidak pantas, baik atau jahat, dan seterusnya. Semuanya ini berhubungan dengan suatu pandangan, kebiasaan, etika, dan moralitas serta agamawi yang dianut atau diikuti oleh suatu masyarakat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Yesus praktik keagamaan haruslah berpadanan dengan etika dan moralitas yang harus menjadi kebiasaan dan prinsip atau pandangan kehidupan. Inilah yang dipraktikkan oleh Yesus, karena semuanya ini tidak dapat dipisahkan dari antara kehidupan beragama dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Ketika Tuhan Allah memberikan 10 hukum Taurat atau 10 perintah Tuhan yang diantarakannya berisikan perintah-perintah, misalnya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Perintah ini sejalan dengan proses ketika Allah selama 6 hari lamanya menciptakan langit dan bumi. Kemudian pada hari ketujuh dia beristirahat dari proses penciptaan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemahaman ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat dan beristirahat pada hari ketujuh adalah perintah Tuhan agar manusia fokus dan menyiapkan waktu khusus untuk beribadah dalam suatu realitas seperti yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Yahudi, yakni ibadah-ibadah yang dimulai dari keluarga, kemudian setelah ada bait Allah, maka pusat ibadah dilakukan di bait Allah, karena pengajaran tentang ketetapan Allah disampaikan dan pengajaran tentang kehidupan beriman dalam sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh manusia. Baik manusia harus menjaga kesehatan secara fisik maupun secara rohani.
Manusia tidak terjebak dengan rutinitas pekerjaan yang padat, melelahkan selama berhari-hari tanpa ada waktu untuk beristirahat. Manusia membutuhkan keseimbangan pikiran, tenaga, mental, juga rohani, sehingga manusia membutuhkan istirahat. Dalam istirahat tersebut, manusia dapat berefleksi dengan kegiatan-kegiatan yang diajarkan melalui firman Allah. Perintah untuk menguduskan hari Sabat tidaklah bertentangan dengan perbuatan melakukan kebaikan dan bersifat menolong atau tindakan mengasihi sesama manusia. Perintah ini bukan berarti juga melalaikan perbuatan atau suatu tindakan dengan melakukan sesuatu yang bersifat menolong atau membantu orang lain dari kesusahan, keterpurukan, kemiskinan, kelaparan, melerai yang terlibat pertengkaran dan sebagainya. Jadi bukanlah perintah atau sesuatu yang bertentangan tentang kebaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pandangan yang keliru dan tentu saja menjadi suatu praktik yang keliru, apalagi ditambah dengan kepentingan-kepentingan tertentu, ketika orang-orang Yahudi dan Farisi pada waktu Injil Matius menceritakan peristiwa ini, mencoba mempersalahkan dan mempermalukan Yesus bersama para murid-muridnya, bahwa Yesus dan murid-muridnya telah melanggar peraturan hari Sabat. Mereka menuduh bahwa Yesus dan murid-muridnya melakukan pekerjaan di hari Sabat. Dan ketika murid-murid memetik bulir gandum dan Yesus menyembuhkan orang yang sakit sebelah tangannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu saja Yesus membantah pandangan sempit orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Dengan tetap melakukan tindakan-tindakan kebaikan, bahwa hari Sabat bukan berarti orang berhenti untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Sehingga Yesus sendiri berkata bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya bahwa kita hanya menjalankan perintah Tuhan, bukan kita yang mengatur Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, usaha manusia untuk melakukan perbuatan baik dan benar itu adalah mulia di hadapan Tuhan. Saya tekankan, perbuatan yang baik dan benar itu, berusaha baik, berusaha benar, berusaha bekerja keras, adalah mulia di hadapan Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan dengan baik dan benar yang sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan, itu adalah ibadah kita yang benar, itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari menjadi manusia yang berbudaya, manusia yang bermoral, manusia yang gemar melakukan perbuatan baik, manusia yang benar-benar menjalankan perintah Tuhan, yang dinyatakan dan nampak dalam kehidupan kita, baik lewat perkataan, perbuatan, pikiran. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari menjadi warga gereja yang tidak memiliki pandangan sempit seperti ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdiri bersama dengan gereja di segala tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca dan menyimak kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan kami dengan kuasa Roh Kudus dan kami dimampukan untuk sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami nyatakan dalam kehidupan hari lepas hari. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang Kristen yang tidak pernah menampakkan perbuatan-perbuatan baik. Di setiap waktu, setiap saat, khususnya ketika dunia atau orang lain atau sesama kami membutuhkan perhatian dan pertolongan kami. Bapa dalam surga, biarlah ini boleh sungguh-sungguh kami pahami, sehingga kami berdampak tengah-tengah keluarga, kehidupan gereja, masyarakat, bahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah banyaknya krisis kemanusiaan, di tengah-tengah meningkatnya tindakan-tindakan kejahatan, di tengah-tengah maraknya berita yang penuh dengan kekerasan, korupsi, dan hal-hal lain yang merusak gambar dan rupa Allah. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami dan jangan tinggalkan kami. Karena kami sadar di dalam kehidupan kami senantiasa membutuhkan pertolongan dan tuntunan Tuhan. Kami juga mohon ampun atas segala dosa yang kami lakukan. Ketika kami menjadi orang-orang yang merasa sombong rohani. Tetapi pada kenyataannya, kami tidak mampu menggarami diri kami sendiri. Menggarami keluarga kami. Kami tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan. Karena sikap dan perbuatan kami sendiri yang tidak mencerminkan kebaikan dan kebenaran apa yang Tuhan perintahkan. Bapa di dalam surga, berkati kami semua yang sudah hadir, walaupun dalam bentuk recording. Ketika rencana hari ini ibadah dilakukan dalam bentuk onsite dengan ketetapan protokol kesehatan, tetapi waktu kami tentunya bukan waktu Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan pasti memberikan hal-hal yang baik bagi kami. Dan biarlah kami boleh belajar, mengerti dan memahami bahwa apapun rencana kami, semuanya tergantung dalam tangan Tuhan. Dan kami tetap berdoa kepada saudara-saudara kami ada sekitar gereja yang terpapar, yang sekarang sedang menghadapi karantina mandiri dan lockdown lokal. Dibantu aparat Satgas Kecamatan dan Kelurahan, juga pemerintah yang ada, Ketua RT dan Ketua RW. Tuhan, kami mohon Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama kembali dalam kehidupan yang normal di tengah-tengah masyarakat. Dan dampak kesembuhan mereka juga menjadi berkat bagi kami, sehingga kami boleh membuka gereja kami untuk ibadah onsite bersama. Dan semuanya ini kami serahkan hanya dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Mungkin bagi kami yang merasa kecil hati, mungkin bagi kami yang merasa kecewa karena tertunda lagi, Tuhan peluk kami, Tuhan rangkul kami, sehingga kami boleh mengerti
bahwa semua kehidupan berjalan bukan dalam kendali manusia, tetapi dalam kendali Tuhan. Bapa dalam surga, berkati Gereja Gemindo Philadelphia, rencana rapat kerja yang akan datang, biarlah ditentukan baik waktu di mana kami akan melaksanakan dan persiapan-persiapan juga dalam rangkulan Tuhan. Semuanya Bapa, kami serahkan hanya dalam pertolongan Tuhan, sehingga rapat kerja ini boleh berjalan dengan baik dan menghasilkan program-program yang sungguh-sungguh menyentuh dalam realitas kehidupan bergereja dan sosial di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Bapa dalam surga, kami juga boleh berdoa, mengucap syukur untuk berkat Tuhan melalui BOTI yang dihadirkan lewat PGI DKI Jakarta. Tuhan, biarlah apa yang telah kami dapat, kami lakukan, kami kerjakan, kami gunakan dengan bijaksana, sehingga bermanfaat, sehingga berdampak bagi keuangan gereja kami, dan kami mengatur dengan baik. Dan terima kasih untuk perpanjangan tangan Tuhan lewat PGI DKI, juga Bimas Kristen. Tuhan, berkati mereka, berkati pelayanan mereka dan pekerjaan mereka, berkati juga ketika mereka dihadirkan tengah-tengah keluarga. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih menantikan pasangan hidup, untuk saudara-saudara kami yang masih menantikan kerinduan, penyembuhan dan pemulihan, buat saudara-saudara kami yang masih menantikan lapangan pekerjaan, buat saudara-saudara kami yang masih merindukan persoalan-persoalan keluarga selesai dengan tuntas dan kembali penuh dengan kedamaian. Buat saudara-saudara kami yang pada saat ini kecemasan, keletihan, keputusasaan, bahkan terpuruk karena keadaan ekonomi dan sebagainya. Tuhan, tolong kami. Bahwa kami meyakini mengikut Tuhan selalu manise, mengikut Tuhan selalu berjumpa dengan persoalan pergumulan kehidupan. Dan biarlah salib yang kami pikul tetap kuat. Kami tetap peluk, kami tetap rangkul, dan kami tetap setia. Meskipun terkadang kami tersungkur. Dan ketika kami tersungkur, kami merasakan bahwa tangan Tuhan menopang kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat sinode kami, Sinode Gemindo. Tuhan berkati semua jajaran yang ada di Sinode Gemindo. Dan biarlah program rapat kerja yang telah mereka kerjakan, mereka bentuk, mereka susun, boleh segera realisasi di tengah-tengah masa sulit ini. Bapa dalam surga juga berkati rencana pengadaan kantor sinode di usia yang ke-46 tahun. Kami masih merindukan dan bergumul soal ini. Tetapi biarlah semuanya kami fokus di dalam kehendak Tuhan, dan kami boleh mencari kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh bergereja, dengan sungguh-sungguh berdampak dan berkontribusi bagi sesama dan kehidupan bangsa dan negara ini. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Gemindo yang ada di Indonesia, baik itu ada di Depok, di Bekasi, di Jakarta, di Batam, di Kalimantan, dan di Halmahera. Dan biarlah kabar sukacita, pekabaran Injil terus digelorakan, meskipun di tengah-tengah situasi yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan berkati pendeta-pendeta yang dihadirkan, baik pendeta organik, baik pendeta pelum, yang Tuhan tempatkan di Sinode Gemindo, boleh bergandengan tangan melakukan kabar sukacita ini dengan senyum dan gembira. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk program vaksinasi. Tuhan berkati Menteri Kesehatan, berkati Satgas Nasional, berkati semua rumah sakit, tenaga medis, dan peralatan-peralatan medis yang digunakan. Biarlah proses vaksinasi ini boleh tuntas bagi masyarakat Indonesia. Bapak, kami juga mau berdoa untuk kedamaian yang ada di Indonesia. Tuhan berkati dari Sabang sampai Merauke, dan khususnya penanganan masalah-masalah kemanusiaan, baik kasus di Poso, Tanah Papua, rumah-rumah ibadah yang belum dapat izin, GKI Yasmin,
yang telah menang di pengadilan Mahkamah Agama, Mahkamah Agung sudah bisa membangun, tetapi pada saat ini sampai detik ini di wilayah Kota Bogor mereka masih bergumul sekalipun mereka sudah menang di Mahkamah Agung. Tuhan berkati pemerintahan Presiden Jokowi, semua partai yang ada, berkati PGI sehingga boleh bekerja keras dan membantu PGI melihat persoalan ini. Karena PGI tidak mungkin bisa berjalan sendirian. Dan Tuhan gerakan anak-anak Tuhan yang ada di partai. Dan Tuhan gerakan anak-anak Tuhan yang sudah ditempatkan, sudah dipilih oleh rakyat, ada duduk di parlemen. Sehingga kebebasan beribadah boleh dijamin oleh bangsa dan negara ini. Bahkan dilindungi. Bapa di dalam surga, berkati Bapak Presiden, berkati para menteri, berkati pemerintahan di pelosok-pelosok daerah. Dan biarlah mereka, kami semua, boleh berjalan bersama-sama. Tuhan berkati PGI DKI sebagai wadah gereja-gereja atau persekutuan yang ada di Jakarta. Tuhan berkati PGI DKI yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan ketika mereka mencoba memperhatikan, mengamati persoalan korupsi di tanah air. Dan biarlah PGI juga mengkritisi persoalan-persoalan kemanusiaan lainnya, persoalan-persoalan eksploitasi alam, persoalan-persoalan perusakan lingkungan, persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerkosaan dan sebagainya. Di mana PGI sebagai mitra dan sahabat pemerintah, PGI juga berani menyuarakan suara-suara kebenaran agar negara ini berjalan dalam kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa dan harapan kami. Dan biarlah Tuhan mendengar apa yang kami pohonkan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang kami lakukan sepanjang kehidupan ini. Dan biarlah doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Hanya di
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan sebagai nats pengantar persembahan terambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian. Jemaat, mari kita berdiri, kita berdoa untuk persembahan ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, di mana pada pagi hari ini kami boleh beribadah dalam ibadah minggu sesudah Pentakosta 2. Bapa di sorga, dalam ibadah ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Besar kecilnya persembahan yang kami berikan, biar Tuhan kiranya memberkatinya. Berkati mereka-mereka yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar kiranya persembahan ini boleh terpakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber berkat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdirilah dan dengarlah. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin.